Ada di tenda. Mudah-mudahan malam hari ini kita terlihat kekompakan kita. Jadi kita berbagi sedikit, boleh maju adik-adik sedikit lagi biar yang akhwat sepertinya sudah berdesakan di belakang. Jadi biar teman-teman yang lainnya juga bisa masuk. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Waliul Imam Jabodetabek beserta stafnya dan para rais juga umaro dan para stafnya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini selalu diberkahi Allah dan dijaga keikhlasannya. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah menurunkan salah satu tanda kebesarannya, yaitu dengan hujan. Mudah-mudahan pada malam hari ini, dengan diingatkannya oleh Allah, dengan hujan tersebut justru akan terus memberikan semangat kepada kita untuk sama-sama memberikan nilai-nilai positif agar kita lebih cinta kepada Masjidil Aqsa yang saat ini kita sama-sama angkat temanya, yaitu Pekan Solidaritas Palestina. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selanjutnya, marilah kita buka majlis kita yang baik pada malam hari ini dengan segala keterbatasan kita. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat masih diberikan kesemangatan dan diberikan keikhlasan. Tadi doa kita di awal. Kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Fatur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ananda Fatur. Mudah-mudahan dengan dibukanya ta'alum kita pada malam hari ini, dibukanya juga segala pikiran, kami ingatkan sekali lagi keikhlasan kita. Karena pada malam hari ini, semua yang hadir pada malam hari ini bukan hanya dari wilayah yang terdekat. Kami mendengar bahkan di seluruh Jabodetabek. Alhamdulillah, kalau sedikit bercerita, mungkin saya adalah orang yang paling terdekat di sini. Yang paling jauh ada dari mana? Cikampek. Macetnya berapa jam, Bu? Masya Allah, ya, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Ini memberikan efek semangat kepada kita. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang rela meninggalkan segala aktivitasnya, ya. Saya sampaikan aktivitas kenapa? Karena Sabtu dan Minggu setelah berjibaku dengan duniawinya, maisahnya masing-masing, dia mau berangkat dengan rasa keikhlasan yang luar biasa, sampailah di tempat ini. Maka tadi disampaikan di awal, kita bisa hadir di tempat ini karena kita mempunyai satu hati, satu rasa. Bahkan kita punya satu cita-cita yang mulia. Dengan diingatkannya pada bulan ini, kita sama-sama bukan hanya merayakan, tetapi kita diingatkan dengan situasi yang amat luar biasa, dengan yang sampai saat ini masih terjadi penjajahan di Palestina. Mudah-mudahan dari nanti Bapak dan Ibu setelah selesai berkegiatan di sini, bukan hanya cerita asiknya kehujanan, bukan hanya cerita asiknya macet, tetapi yang dibawa adalah suatu gerakan, suatu semangat yang akan ditularkan kepada anak-anak cucu kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Alhamdulillah. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini yang ada di depan kita semua ini adalah para umaro kita. Orang-orang yang selalu memberikan semangat kepada kita. Orang-orang yang selalu memberikan motivasi kepada kita agar yuk kita sama-sama jalan. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan agar kita sama-sama mencapai tujuan yang mulia. Beliau-beliau ini adalah yang akan nanti menularkan rasa semangat kepada kita. Maka malulah kepada orang-orang yang ada di depan ini. Mereka meninggalkan keluarganya. Walaupun saya lihat sudah ada yang berambut putih. Ada yang masih muda rambutnya putih? Itu kesalahan suka mereka minyak rambut. Tetapi karena beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa, maka pada malam hari ini kita dengarkan petuahnya, kita dengarkan nasihatnya. Mudah-mudahan dari itu semuanya kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang luar biasa. Maka saya akan panggil salah satu
yang memberikan semangat sehingga terselenggaranya acara ini dengan sebaik-baiknya, yaitu Mas Sulis Diantoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mic-nya? Ya, ini buat. Bismillah. Salah apa? Ini nggak apa-apa digunakan karena untuk siaran yang ada di handphone. Kalau gelap gantengnya Berdiri di atas. Di atas. Yang di belakang. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ini para umaro jadi turun ke bawah. Jadi saya tambah grogi nih. Tapi enggak, santai aja. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu masuk ke TV itu. Oh, ini masuk ke TV ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah yang telah menulis kita di Lauhul Mahfuz pada kesempatan hari ini, malam minggu, weekend, bersusah-susah di tempat, ya bersenang-senang di tempat alam terbuka, ya kan. Jadi mudah-mudahan itu doa-doa kan terkabul, terutama doa-doa mengenai pembebasan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan itu yang menjadi motivasi kita pada hari ini bisa datang ke tempat ini. Yang kedua, kami panjatkan syukur juga kepada para umaro yang telah membantu dengan susah payah, jerih payah untuk melaksanakan amanat ini yang datang baru 3 minggu ya. Itu informasinya kepada kami. Itu Masya Allah, ini bentuk dari ketaatan kita kepada Imamul Muslimin. Terus ketiga kepada para laznah yang telah meluangkan waktu yang nggak bisa tidur, ada yang sampai sakit untuk melaksanakan acara ini. Semoga semua yang dilakukan laznah dapat menjadi nambah pahala dan penghapus dosa, insya Allah seperti itu. Kemudian para wali, kepada para naib, ini jazakallahu khairan telah memberi dukungan yang luar biasa pada acara Pekan Solidaritas Palestina Internasional yang baru pertama kali diadakan, dan insya Allah next setiap tahun bulan ini adalah bulan Pekan Solidaritas Palestina Internasional, dan akan dibakukan seperti ini kegiatannya. Artinya ada perlombaan, ada naik gunung, ada goes. Mungkin next ada apa lagi, wallahu a'lam bishawab, nanti mungkin dari para AWG, pengurus-pengurus AWG, mungkin ada tambahan-tambahan untuk kegiatan yang emang misi visinya untuk edukasi agar para muslimin di dunia itu melek, karena akan di blow up kan ke dunia bahwa satu-satunya masjid yang DKM-nya orang kafir adalah Masjidil Aqsa. Mungkin itu sambutan dari saya. Kemudian yang kedua mungkin dimajukan kepada Amir Majelis, mohon maaf. Setelah saya mungkin sambutan dari AWG Pusat, karena beliau ada musyawarah pada ini, insya Allah. Jazakallahu khairan kepada semuanya.
untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan menjadi suka, karena Allah senang dengan orang yang suka di bumi Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu dong. Aduh. Santai aja, bro. Iya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Bapak Sulistiantoro. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi semakin memperjelas apa sih tujuan kita pada malam hari ini, punya satu cita-cita tadi, ya. Nah, mudah-mudahan nanti dipersiapkan dari sekarang juga tentunya para ikhwan dan akhwat, karena kegiatan Pekan Solidaritas Palestina ini akan terus berlanjut, ya. Mudah-mudahan walaupun nanti Allah takdirkan kita tidak bersama para ikhwan yang ada di sini, insya Allah banyak generasi yang akan muncul. Ya, amin, Allahumma amin. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, tadi yang disampaikan oleh Bapak Sulis, insya Allah karena pada malam hari ini Ketua AWG kita banyak kesibukan, maka untuk dimajukan terlebih dahulu, kita dengarkan segala nasihat, apa yang menjadi pelajaran untuk kita dan apa saja yang bisa kita lakukan, dan kita ambil peran pada segala aktivitas nanti yang bisa kita lakukan, kita amalkan insya Allah. Baik, saya panggil Bapak M. Ansurullah, Ketua AWG Presidium Pusat. Oh, Ustadz Angga. Baik, Bapak Ustadz Angga. Syukur. Maju-maju. Bawa Pro Rasul. Belum salam. Oh, pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Waliul Imam Jabodetabek Ustadz Sakuri beserta staf, dan juga para naib beserta staf yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah SWT, dan juga kepada Amir Suban, ada juga pengurus UAR, dan juga pengurus AWG Biro Jabodetabek. Semoga di malam hari ini selalu diberikan kekuatan untuk mengemban umat, dan juga tidak lupa kepada seluruh ikhwan dan akhwat peserta Pekan Solidaritas Palestina Internasional untuk wilayah Jabodetabek dalam sesi camping di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan nikmat, dengan izinnya, dan juga dengan kuasanya kita dapat berkumpul di Buperta ini. Kalau buat orang Cibubur mungkin tidak aneh, tapi malam hari ini menjadi aneh. Karena malam hari ini di Buperta mungkin baru pertama kali diadakan kemah dalam rangka kampanye pembebasan Palestina dan juga Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar! Tidak lupa kita juga selalu harus menyampaikan sholawat dan juga salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau dari awal sampai akhir. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan atas nama pimpinan Pusat Aqsa Working Group, titip salam Mas Ansarullah dan juga presidium yang lainnya. Ada Mas Nur Ikhwan, ada juga Mas Rustam, tidak bisa menghadiri acara di malam hari ini, yang mana tertera di jadwal itu harusnya presidium yang hadir. Karena di pekan-pekan ini memang begitu padat jadwal untuk kegiatan PSPI ini di berbagai daerah. Kita tahu hampir serentak di beberapa daerah wilayah jamaah muslimin itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbeda.
Di Jabodetabek alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Walaupun ini di malam hari ini baru rangkaian tengah-tengah ya. Karena masih ada sampai hari Senin kalau tidak salah. Hari Senin puncaknya itu goes ya. Hari Senin puncaknya goes. Kami juga sudah sounding ketika hari Kamis. Saya bersama Sekjen silaturahim ke Kedutaan Besar Palestina ketemu dengan Kedubes. Kami sampaikan agenda hari Senin dan beliau akan menyambut 50 peserta goes rencananya ya, hari Senin. Cuman memang beliau memberi batasan gitu. Jadi kalau orang banyak nggak boleh masuk ke gedungnya, jadi di luar aja. Dan Pak Dubes insya Allah akan mengatur itu dan mungkin nanti sudah dipersiapkan oleh tim. Bersyukur kita kepada Allah SWT bahwa di Indonesia khususnya bagi ikhwan ahwat jamaah muslimin di Pekan Solidaritas Palestina Internasional tahun ini di 2021 di masa Covid, di masa pandemi, walaupun sekarang pandeminya sudah turun, tapi semaraknya itu melebihi dari Pekan Solidaritas Palestina di negara-negara lain. Bahkan gaungnya justru malah lebih tinggi di Indonesia. Dan yang melaksanakan dan yang mengawal adalah jamaah muslimin Hizbullah. Ini juga menjadi perhatian bukan hanya lembaga-lembaga yang sama-sama bergerak dalam kampanye Palestina dan juga Al-Aqsa, tapi perhatian juga bagi media-media internasional. Kita tahu bahwa Pekan Solidaritas Al-Aqsa ini tujuan utamanya adalah mengkampanyekan, memberikan dukungan moral kepada bangsa Palestina dan khususnya untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa ke seluruh dunia, bahwa umat Islam ini tidak diam dalam mengkampanyekan, dalam peduli, dalam memperhatikan saudara-saudara di sana. Apalagi jamaah muslimin auzubillah, wadah kita yang menggaungkan Al-Aqsa Hakuna sebagai pionir. Di pertemuan alumni alumni Daurah Al-Aqsa Yaman dan Depok beberapa pekan yang lalu, malam minggu juga, ada satu pesan imam yang disampaikan. Jangan sampai slogan Al-Aqsa Hakuna itu dilupakan oleh generasi, oleh umat Islam dalam mengkampanyekan pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Karena dalam perkembangannya masih ada ikhwan-ikhwan yang bertanya-tanya, Al-Aqsa Hakuna ini slogan apa gitu. Al-Aqsa Hakuna ini munculnya dari mana? Slogan itu, kalimat perjuangan itu muncul dari ulama kita, dari tokoh kita, dari Imam Muhyiddin Hamidi, Allah yarham. Al-Aqsa Hakuna. Kalimat, susunan kata-kata yang menggema di dunia. Dan kalimat-kalimat itu, slogan itu jangan sampai dilupakan. Maka dalam setiap kegiatan kampanye Al-Aqsa, kampanye pembebasan Palestina, kalimat Al-Aqsa Hakuna jangan sampai hilang. Mari kita lantunkan 3 kali ya. Al-Aqsa Hakuna. Al-Aqsa Hakuna. Al-Aqsa Hakuna. Allahu Akbar. Luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran seluruh kegiatan, seluruh perencanaan yang akan dilaksanakan sampai puncaknya untuk wilayah Jabodetabek di hari Senin ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung, yang mensupport. Apalagi di sini hadir semua generasi. Ini kalau dilihat dari segi usia sangat beragam. Ada yang paling sepuh sampai yang paling muda. Bahkan masih ada yang digendong, mungkin masih balita gitu ya, ikut di dalam acara ini. Nah, ini kalau kita lihat umaro juga kumpul di sini, para sesepuh kumpul di sini, ini bukti bahwa para umaro dan juga para sepuh begitu perhatian kepada generasi-generasi ini. Kenapa? Karena generasi ini sebagai penerus perjuangan. Kita sudah kehilangan banyak para umaro di pusat. Kita sudah banyak kehilangan tokoh-tokoh di jamaah. Siapa lagi yang akan meneruskan selain kita? Orang-orang muda ini gitu ya. Para syuban. Makanya salah satu kegiatan ini hikmahnya adalah untuk mengikat tali silaturahim dan juga menumbuhkan semangat para generasi.
Jangan sampai generasi yang ditinggalkan itu malah lupa dengan agenda utama, dengan tujuan utama dari mengkampanyekan pembebasan Palestina dan juga Al-Aqsa. Dan terakhir, selain tadi ucapan terima kasih, kita juga di sini besar harapan bahwa semua yang kita lakukan, kampanye-kampanye mengenai kepedulian terhadap Palestina dan juga gaung untuk kemerdekaan, maksudnya pembebasan Al-Aqsa, ini bisa diterima oleh berbagai kalangan. Makanya untuk Aqsa Working Group sendiri, pembebasan Palestina dan juga Al-Aqsa tidak bisa dilakukan oleh satu golongan umat muslim, satu kelompok orang Islam, atau satu jalan harokah-harokah. Di sini harus bersatu. Karena dengan persatuan itu akan lebih memudahkan jalan. Harapannya semua kampanye ini bisa diterima oleh berbagai pihak, bukan hanya muslim tapi juga non-muslim yang peduli terhadap kemanusiaan dan juga terhadap keadilan. Kita berharap kepada Allah SWT semoga diberikan kekuatan dan juga diberikan bimbingan supaya kita istiqomah dalam mengkampanyekan pembebasan Palestina dan juga Al-Aqsa. Terakhir, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk penyampaian dan pemberian semangat kepada kita semuanya. Tentunya ini diingatkan lagi kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita juga sudah menjadi saksi di tempat ini. Ya, teman-teman dari mulai yang paling muda sampai yang paling sepuh, ya, hadir di tempat ini dengan tujuan yang sama. Mudah-mudahan segala niat kita tetap ikhlas sampai nanti acara ini bisa selesai insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, saya mau bertanya. Ini mumpung siapa? Kok saya lupa namanya. Mas Angga, alhamdulillah. Salam kenal Mas Angga. Saya mohon maaf tadi nggak update untuk rundown acaranya. Ya mohon maaf sekali. Saya mau tanya nih sama generasi yang paling bukan balita ya, masih SD. Siapa yang masih SD? Oh, coba Kang Hamzah lihat. Yang pakai peci deh, ya. Itu, yang pakai abu-abu. Peci abu-abu. Boleh ya, Kak Hamzah bertanya ya. Tadi perihal tentang kakak kita menyampaikan semangat tentang Al-Aqsa. Kak Hamzah mau tanya pertanyaan ini paling sulit. Iya. Boleh ya? Siap? Gampang. Insya Allah mudah. Mudah. Sekarang pertanyaannya satu. Siap. 1, 2, 3. Pertanyaannya, Masjid Al-Aqsa itu ada di mana? Uish, Palestina luar biasa, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya. Jangan sampai lupa. Tadi pesan Imam, para ikhwan. Al-Aqsa hakuna ini tumbuh harus sampai kita ingat nanti kita berikan kepada generasi-generasi berikutnya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Berikutnya, insya Allah kita sama-sama tahu di tengah-tengah kita juga sudah ada waliul imam. Mudah-mudahan pada malam hari ini juga kita bisa mendengarkan segala nasihat dari beliau dan memberikan semangat kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, adik, dan para pemuda yang saat ini hadir untuk sama-sama semangat dalam berjamaahnya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa kita. Kepada Bapak Waliul Imam, Bapak Syakuri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ngantuk ya. Kapan balik? Ini harusnya naibnya dulu, Sohibul Bait ya. Maaf ya, berdiri di atas naib-naib nih. Ini kaosnya nggak ada kantong di sini. Takbir. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Al-Aqsa.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ustadz Mas Angga ya, yang punya rasil menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ilmu dari beliau ini, menyemangati kita. Yang kami muliakan para naibul imam ya. Ada naib Jakarta Utara, naib Jaktimsel selaku sohibul ketempatan, sohibul hajat ya. Ada naib Bekasi, naib mana lagi nih? Bogor ya. Naib Bogor, sini maju depan ya, biar ketahuan. Kalau di belakang nggak kelihatan, apalagi malam. Ini lampunya kurang support nih, ya. Mohon maaf ya para ikhwan sekalian, akhwat. Kemudian ini ketua AWG wilayah Jabodetabek Banten NTB ya, Mas Basuki. Kemudian Amir Ukhuwah wilayah Mas Edi, kemudian penasihat Ukhuwah wilayah Mas Wawan, meskipun beliau sedang sakit, alhamdulillah beliau memerlukan hadir tempat ini. Kemudian Amir Subhan kita yang semangat juga, Mas Dian ya, masih muda Mas Dian ini. Kemudian ibu-ibu sekalian, semangat Bu ya. Tadi jarak dari Cikampek ke sini berapa kilo Bu? Ada 50 lebih ya, 100. Ini awal yang bagus Bu. Jadi ini latihan. Ibu kalau ke Masjid Al-Aqsa berapa jaraknya Bu? 9.158 lebih kurang. Jarak antara Jakarta ke Jeddah lebih kurang 919. Ya, ini ganti mic jadi mengganggu ini. Mohon maaf. Nggak apa-apa, sudah dimaafkan. Jarak Jakarta ke Jeddah, khususnya ke Masjidil Haram, ya, itu 9.919. Angkanya enak dihafal itu ya. Kemudian dari Jeddah ke Palestina, ke Ratu Elia, transit dulu ya, di Yordan, itu sekitar 1.218 km ya. Nah, kemudian kalau itu ngitungnya dari Monas. Nah, dari Monas ke sini itu 25. Jadi kira-kira sekitar 9.158. Ini cukup jauh ya. Tapi ibu-ibu, teman-teman, ikhwan-ikhwan, semuanya di dalam malam ini hadir tempat ini berarti ibu sedang latihan ke Masjidil Aqsa. Ya, amin. Kenapa Masjidil Aqsa disebut Hakuna? Tadi Mas Angga ya. Ini memang sudah menjadi ikon kita ya, jamaah muslimin, dan sudah mendunia. Jadi ketemu ikhwan-ikhwan di Palestina, ketemu ikhwan-ikhwan di Turki, waktu itu di Istanbul, ketemu ikhwan-ikhwan apalagi di Malaysia, ketemu ikhwan-ikhwan di Yordan, di berbagai negara. Ini ikon ini sudah dikenal mengglobal Mas Angga. Nah, ternyata para as-sabiqul awalun kita, khususnya imam, dengan mendengar para alim, ini Hakuna itu bukan main-main. Ternyata Al-Aqsa Hakuna itu ada dasar ayatnya dalam surat, bisa dibuka Bu, surat Al-Maidah ayat 21 ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 21, yang bawa HP bisa dicek gitu ya. Ayat 21 disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ketemu? Ya qaumi dkhulul ardil muqaddasah ya. Allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalabu khasirin. Nabi Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina." Ya, Al-Muqaddas, Ardu Al-Muqaddas. Jadi Holy Land kalau bahasa Inggrisnya barangkali ya, Holy Land itu
tanah yang disucikan. Kudus itu artinya Asmaul Husna ya, Al-Qudus itu maha suci. Jadi kalau tanah yang disucikan, satu di antara 3 tanah yang disucikan ya, termasuk Masjidil Haram, Madinah ya. Ini adalah Masjidil Aqsa. Dalam ayat lain atau hadis disebut Masjidil Aqsa, juga disebut Ardul Muqaddas ya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu." Jadi Allah sudah menentukan bahwa Palestina itu adalah tanahnya kaum muslimin ya. Kemudian berikutnya, "Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi." Jadi kalau Zionis Israel mengeklaim bahwa Palestina adalah tanahnya orang Zionis, itu adalah ahistoris, mengabaikan, mengeliminir sejarah histori ya. Kalau dalam sejarah itu tidak ada itu dasarnya ya. Jadi memang bumi Al-Muqaddas yang disucikan Holy Land itu adalah diperuntukkan oleh untuk kita umat Islam. Makanya Al-Aqsa hakuna. Sekali lagi Al-Aqsa hakuna. Terima kasih, jazakallah khairan Mas Angga, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Monggo. Fi amanillah. Jadi ini penting. Jadi kalau kita sesumbar, bukan sesumbar, kalau petinju sesumbar, artinya itu apa yang kita teriakan itu, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. Dalam suatu hadis disebut, nanti Al-Aqsa akan kembali. Ini kita membuat optimis. Dalam suatu hadis, ini tentang keutamaan Ardul Muqaddas, sampai-sampai seseorang punya kemauan yang besar, apa istilahnya kalau bahasa kerennya itu, ambisi, punya mimpi, walau sejengkal tanah. Kalau dalam hadis disebut sepanjang busur. Jadi busur itu kan ada tepinya sama tepinya. Seseorang ingin punya tanah walau sejengkal di Ardul Muqaddas, supaya apa? Supaya tiap hari dia bisa melihat Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah atas karunia Allah SWT, saya bercita-cita dulu dari tahun 2000 ingin ke Masjidil Aqsa. 2 kali gagal, baru sekali yang berhasil waktu rombongan sama imam. Tahun 2000 sudah sampai ke Ratu Elia di Yordan. Ternyata tidak bisa karena schedule-nya berubah. Waktu itu tahun 2000 di Bandara Internasional Cengkareng itu kan pergantian milenium katanya. Pesawat semuanya tidak boleh terbang, diparkir semua. Ratusan pesawat pada nongkrong semua. Orangnya kemana? Orangnya dinginepkan, dimabitkan di hotel. Akhirnya jadwalnya berubah. Nah, cita-cita ingin Masjidil Aqsa tidak jadi. Hanya transit di Ratu Elia ya. Tapi alhamdulillah, berarti niat sudah. Termasuk ibu-ibu, teman-teman, ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, adik-adik semua ya, sudah masih seusia dini sudah mengenal dengan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah tadi atas pertanyaan Mas Hamzah ya, bisa terjawab, kasih hadiah Mas Hamzah. Al-Aqsa itu di Palestina ya, bukan di New York, bukan di Manhattan, bukan di ada ini di Sentul katanya ada masjid, atau di mana ini Mas, dekatnya Mas Wawan ada Masjid Al-Aqsa. Itu bukan ya. Jadi Aqsa yang asli ada di Palestina yang jaraknya 9.000 sekian ribu, 9.000 kilometer sekian. Jadi yang kedua, alhamdulillah berhasil. Dan yang ketiga, waktu ikut long march ya, itulah, kembali ke kampung Palestina ya, hampir 2 minggu di Yordan, mau ke Palestina nggak bisa, pada demo di perbatasan, dijaga tank-tank, senapan mesin, nggak bisa nyebrang ya. Waktu itu tahun 2000
12 kalau tidak salah ya. Apa istilahnya itu? Global Mass Tour Yerusalem itu, saya ingat itu. Mau nyebrang nggak bisa. Jadi sudah 3 kali berusaha, tapi Allah karunia baru sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ikhwan, akhwat semuanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Minimal kalau sudah bercita-cita ingin ke Masjid Aqsa, Allah sudah catat. Beberapa tahun yang lalu ya, pas pandemi ya, naib sudah bayar sekian puluh juta. Imam juga, jamaah. Tidak sia-sia uang yang sudah dibayarkan. Insya Allah pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Karena satu dan lain hal pandemi, sudah sampai ke bandara. Waktu saya ingat, karena waktu itu saya lagi di Bangka Belitung, ada konferensi Kongres Umat Islam Indonesia. Ini kabarnya imam dan rombongan mau ke Aqsa sudah di bandara ya, Naib ya, kalau nggak salah. Nah, para ikhwan sekalian, para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita belum sampai ke sana. Jarak jauh, tapi hati kita selalu mendengung-dengungkan Aqsa Hakuna. Insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Sebenarnya saya ingin presentasi, tapi sudah siapkan itunya. Tapi karena ini tidak support, ya enggak apa-apa ya. Ya Mas ya. Nah, ini karena malam juga nanti perlu istirahat ya. Ya mungkin barangkali nanti subuh kalau bisa, bagus itu.